Dosen petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat malam. Ini kita mau ngobrol tentang peternakan atau budidaya lebah trigona. Dan saya sudah beberapa kali di channel ini bicara atau cerita tentang lebah trigona. Dan sudah setahun lebih mungkin ya, peternakan atau budidaya lebah trigona itu nggak terlalu saya urusi. Paling juga yang kita lakukan sekali sebulan lihat untuk panen madunya aja. Dan setelah 1 tahun lebih nggak diurusi, itu ternyata produktivitasnya menurun sekali. Sampai di momen yang saya merasa, waduh, sayang di peternakan saya kalau dibiarin terus. Makin punah dan memang sudah banyak koloninya yang punah. Nah, itu yang kita mau bahas malam ini. Ini kita minum dulu madunya, hasil panen lebah trigonanya. Jadi kita udah lebih 2 tahun nggak pernah beli madu, sahabat, karena kita memang budidaya sendiri. Dan orang-orang mengenal ini dengan istilah madu sultan karena memang hasilnya yang banyak. Aduh, neres ya. Hasilnya yang banyak dan harganya yang kalau di pasar itu cenderung mahal. Oke, yang saya mau bagikan itu sebenarnya sedikit teknis, sahabat ya. Karena kalau misalnya kita cerita budidaya lebah trigona, itu kita tentunya bercerita tentang bagaimana lingkungan budidaya kita. Nah, saya perlu informasikan bahwa di peternakan ini, di sini, itu kita cuma punya 1 spesies lebah trigona, yaitu Trigona Itama. Nah, kita belum punya Leviceps, kita nggak punya Thoracea atau lain sebagainya. Jadi, di awal budidaya dulu, saya punya cukup waktu lah ya untuk ngurusin ini, setidaknya untuk bersihkan sarangnya, bersihkan stupnya, bersihkan koloninya. Namun 1 tahun terakhir memang karena kesibukan itu peternakan ini jadi sedikit tidak terurus. Nah, jadi kalau kita itu biasanya naruh koloni itu di bawahnya ada dudukan yang kita buat dari kayu, baru di atasnya kita taruh itu lock-locknya Itama. Jadi yang namanya kayu, sahabat ya, jadi daya tahannya kan nggak yang panjang gitu ya. Setelah 2 tahun dipakai, ternyata kayu-kayu tersebut mulai lapuk. Nah, saat dia melapuk ini, ternyata ada banyak predator, ada banyak serangga yang nyatanya adalah musuh dari Trigona Itama bersarang di sana. Yang mengakibatkan ketika predator tersebut sudah cukup kuat, dia mampu menyerang koloni-koloni kita. Akhirnya banyak koloni kita yang punah. Ya, mungkin ada 5, 6 atau 10 koloni mungkin ada yang punah kita, sahabat semua. Dan ini memang karena faktor kelalaian saya. Dari sana akhirnya terpikirlah bagaimana caranya untuk memperbaiki lagi peternakan ini. Dan saya mulai melakukan perbaikan itu dengan memperbaiki lingkungannya. Jadi kalau kita budidaya lebah, lingkungannya yang pasti ya vegetasinya atau ketersediaan pakan bunga-bungaan untuk lebah itu mesti baik. Nah, saya mulai perbaiki lagi tuh bunga-bungaan yang ada di sini. Karena sebenarnya kita sudah tanam Santos Temon misalnya, kemudian juga air mata pengantin dan beberapa tanaman buah di sini. Nah, itu kita perbaiki dulu, kemudian kita pangkas-pangkasin daun-daun yang di air mata pengantin, tujuannya agar bunganya jadi lebih banyak. Dan yang kedua yang kita lakukan adalah yang tidak kalah penting, itu kita memperhatikan dan kita cek kondisi lob dan stup dari Trigona Itama yang kita ternakan. Nyatanya memang kondisi lob dan stupnya itu sudah menyedihkan. Utamanya lagi itu dudukannya yang selama ini kita buat dari kayu, dan yang paling banyak kita gunakan itu memang kayu pohon kelapa. Nah, timbul akhirnya ide untuk kita buat dudukannya jadi permanen. Jadi kita buat dudukannya itu dari semen. Kita bikin batu bata, kita bikin semen. Dan karena tukangnya saya sendiri, kita coba bikin seadanya. Kita bentuk sedemikian rupa sehingga dengan dudukan yang sudah permanen ini, tentunya
tidak memungkinkan bagi serangga lain yang juga predator dari Trigona hitama untuk bersarang di sana. Dengan cara ini, kita meminimalisir resiko punahnya lebah Trigona yang kita ternakkan karena diserang oleh predator lain. Harus buat kelingkaran gitu, Pak. Papa lah yang salahan, Papa yang ngajak. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita bikin semen, kita isi dengan batu bata, kemudian kita buat tingginya kurang lebih 30 sampai 35 cm, nggak terlalu tinggi. Karena kalau misalnya kita buat tinggi nanti agak susah waktu panen. Nah, kemudian kita plester ya, dan saya mencoba untuk membuat semacam motif-motif kayu lah. Tapi karena tukangnya amatiran, jadi memang hasilnya belum terlalu sempurna. Nah, ini kita coba untuk membuat bagi semua koloni kita. Karena saat ini yang tersisa koloni Trigona kita itu sekitar 12 koloni. Dari yang sebelumnya udah sampai 20-an gitu ya, 20-an. Banyak sekali yang punah karena memang kelalaian kita sebagai peternak. Nah, mungkin itu. Oke, kita minum madu sekali lagi. Ini saya sengaja minum madu lagi biar sahabat penasaran dengan madu kelanceng atau madu Trigona. Untuk yang udah penasaran, nanti saya taruh link Shopee kita di deskripsi. Silakan order di sana. Saya emang bukan orang marketing ya, jadi cara marketingnya agak kasar ya. Nggak jago marketing saya. Tapi memang madunya enak, kemudian khasiatnya banyak sampai dijuluki madu sultan. Oke sahabat, itu cerita saya pada malam hari ini tentang ternyata memang namanya budidaya ya, nama beternak itu memang butuh fokus, butuh waktu, kemudian butuh perawatan. Walaupun stereotipnya adalah ternak lebah lanceng itu kerjaan atau budidaya atau beternak yang santai. Tapi faktanya tetap butuh perawatan, tetap butuh diperhatikan kondisinya agar produktivitasnya itu baik. Jangan seperti kita yang punya 12 koloni tapi panen per bulan itu paling cuma 2 atau 3 kilo. Dan ini sangat tidak baik sebenarnya. Jadi kita perbaikan di lingkungan, kemudian kita juga perbaiki stup, loft, dan juga dudukannya. Nah, itu cerita kita. Untuk kamu yang punya pengalaman yang sama terkait budidaya lebah Trigona, silakan komentar, mungkin berbagi juga pendapat dan pengalamanmu. Dan kita tentu juga sangat menunggu sekali, senang sekali kalau misalnya ada saran dan masukan dari sahabat semua tentang bagaimana sih caranya agar peternakan madu kita itu produktif dan juga kalau bisa estetik, jadi enak juga waktu dipandang. Nah, sekian dulu cerita kita malam ini sahabat. Terima kasih banyak untuk yang menonton sampai akhir. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Karena sekarang Dosen Petani itu juga punya segmen cerita dosen. Nah, jadi kita juga nambahin satu segmen nama cerita dosen. Dan di sana kita cerita tentang bagaimana aktivitas dosen, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan profesi dosen, dan juga cerita kampus, mahasiswa, dan lain sebagainya. Oke ya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.